Khaybar adalah sebuah kota besar yang dikelilingi oleh benteng-benteng kokoh dan perkebunan subur. Terletak sekitar 86 km dari utara Madinah. Kota itu selama ini dikenal sebagai pusat makar dan provokasi yang selalu mengacaukan keamanan umat Islam. Setelah perjanjian Hudaybiyah, perhatian Rasulullah sepenuhnya tertuju pada ancaman dari kaum Yahudi Khaybar. Dengan tekad yang bulat untuk menegakkan keadilan dan menjaga keamanan, di akhir bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah pun memutuskan untuk berangkat menuju Khaybar. Sebelum berangkat, Rasulullah mengeluarkan pesan tegas kepada umatnya. Hanya mereka yang benar-benar berniat berjihad yang boleh ikut serta dalam peperangan kali ini. Tak ada ruang bagi orang-orang munafik yang sebelumnya tidak taat dalam perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah menyatakan bahwa hanya mereka yang telah menunaikan Bayatul Ridwan yang akan diberangkatkan. Sejumlah 1.400 pasukan yang penuh semangat itu kemudian dikumpulkan. Dalam satu pengumuman yang menggelegar, Rasulullah mengingatkan, orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, "Biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti kamu." Mereka hendak merubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami, demikian Allah telah menetapkan sebelumnya. Mereka akan mengatakan, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Bahkan mereka tidak mengerti melainkan sedikit sekali. Al-Quran Surah Al-Fath ayat 15. Pesan itu jelas, tidak ada ruang bagi keraguan atau keinginan untuk ikut serta tanpa sepenuh hati. Suasana di antara para pejuang dipenuhi keikhlasan dan tekad yang bulat. Seakan setiap hati telah mengerti bahwa peperangan kali ini adalah ujian iman. Tidak lama setelah keberangkatan Rasulullah, pemimpin kaum munafik Abdullah bin Ubay segera memberitahu kaum Yahudi Khaybar tentang rencana pergerakan pasukan Muslim. Informasi itu menyebar cepat. Tanpa menunggu lama, kaum Yahudi Khaybar meminta bantuan dari suku Ghathafan yang selama ini terikat perjanjian dengan mereka. Mereka berjanji untuk memberikan setengah dari hasil panen di Khaybar kepada suku Ghathafan jika mereka menang perang. Namun perjalanan bantuan itu tidak berjalan mulus. Di tengah perjalanan kabar beredar bahwa pasukan Rasulullah diduga akan menyerang perkampungan mereka. Kepanikan pun melanda. Suku Ghathafan diliputi kekhawatiran memutuskan untuk kembali ke negeri mereka. Di tengah kekacauan itu, seorang sahabat Amir bin Al-Aqwa menyanyikan syair penuh semangat untuk menguatkan hati para pejuang Muslim. Dengan suara bergetar namun penuh keyakinan, ia lantunkan, "Ya Allah, seandainya bukan karenamu, niscaya kami tidak mendapat petunjuk. Kami pun tidak akan bersyodaqah dan tidak sholat. Maka ampunilah dosa kami sebagai tebusan selagi kami bertakwa, dan teguhkanlah kaki-kaki kami jika bertemu musuh. Berilah kami ketenangan, sesungguhnya jika musuh menyerang kami, pasti kami lawan." Syair itu menggema di antara para pejuang, memberikan semangat baru di tengah kegelisahan dan kekhawatiran akan ancaman yang mendekat. Setelah perjalanan panjang menuju Khaybar, kaum Muslim tiba di sebuah tempat dekat kota, di mana mereka memutuskan untuk bermalam terlebih dahulu. Rasulullah seperti biasa tidak mendekati musuh sebelum waktu pagi tiba. Karena itu, orang-orang Yahudi Khaybar yang selama ini sibuk dengan kebun-kebun mereka tidak menyadari kehadiran pasukan Muslim. Pagi harinya, ketika sinar mentari baru saja mengusir kegelapan malam, para petani dan penghuni Khaybar keluar ke kebun seperti biasa. Namun tatkala mereka menyaksikan kedatangan pasukan Rasulullah, mereka lari pontang-panting ke perkampungan mereka. Di saat itulah terdengar suara lantang dari Rasulullah, "Allahu Akbar, hancurlah Khaybar, Allahu Akbar, hancurlah Khaybar. Sesungguhnya, jika kami telah tiba di pelataran suatu kaum, maka pagi itu merupakan peristiwa buruk bagi mereka yang mendapat peringatan." Kata-kata itu menggema di seluruh lembah, membuat musuh yang tadinya berani kini bergidik dan panik. Keberanian kaum Muslim yang disertai dengan ketaatan kepada perintah Allah telah memberikan ketakutan mendalam kepada musuh-musuh mereka. Saat hendak mendekati Khaybar, Rasulullah memerintahkan pasukannya untuk berhenti sejenak. Dalam keheningan yang penuh haru, beliau berdoa dengan penuh keikhlasan. "Ya Allah, Rabb 7 lapis langit dan apa yang dinaunginya, dan Rabb 7 lapis bumi dan apa yang dikandungnya,
Rabb seluruh setan, dan siapa yang telah mereka sesatkan. Sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan negeri ini, dan kebaikan penghuninya, dan kebaikan yang ada di dalamnya. Dan kami berlindung dari keburukan negeri ini, dan keburukan penghuninya, dan keburukan yang ada di dalamnya. Rasulullah mengangkat tangan dan memohon pertolongan Allah dengan sepenuh hati. Rasulullah berkumpul bersama para sahabat terdekat di sebuah tenda, mempersiapkan diri menghadapi penyerbuan di Khaybar. Dengan suara yang lembut namun penuh wibawa, beliau mengumandangkan sabdanya, "Esok hari, saya akan memberikan panji perang kepada orang yang mencintai dan dicintai Allah dan Rasul-Nya." Kata-kata itu menggema di antara para sahabat, seolah-olah setiap kalimat merupakan janji suci yang menguatkan semangat mereka. Malam itu pun menjadi saksi betapa keimanan umat Islam sudah terpatri dalam setiap hati, mengantarkan mereka pada perjalanan yang penuh ujian dan keberkahan. Keesokan harinya ketika fajar mulai menyingsing, para sahabat dengan cepat mendatangi Rasulullah. Dengan wajah penuh harapan dan keikhlasan, mereka berharap agar panji perang itu akan diberikan kepada mereka yang siap berjuang. Dalam kerumunan itu, Rasulullah menatap sekeliling dengan mata yang penuh keprihatinan, kemudian bertanya dengan suara lembut namun penuh perintah, "Mana Ali bin Abi Thalib?" Suasana pun seketika hening. Seorang sahabat dengan cemas menjawab, "Ya Rasulullah, dia menderita sakit pada matanya." Tanpa ragu, Rasulullah berpesan, "Bawa dia kemari." Tak lama kemudian Ali bin Abi Thalib pun dibawa ke hadapan Rasulullah. Dalam keheningan yang menyelimuti, Rasulullah dengan penuh kasih memerintahkan agar Ali ludahi matanya seraya berdoa kepada Allah. Dalam sekejap seperti mukjizat yang turun dari langit, penyakit yang mengganggu mata Ali lenyap, seolah-olah ia tidak pernah menderita sebelumnya. Wajah Ali pun cerah kembali, dan suasana hati para sahabat pun berubah menjadi penuh haru dan syukur. Setelah kesembuhan itu, panji perang pun diserahkan kepada Ali. Namun sebelum melangkah ke medan pertempuran, Ali bin Abi Thalib mengungkapkan kegundahan hatinya. Dengan nada lembut dan sedikit ragu, ia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, haruskah saya perangi mereka hingga mereka seperti kita?" Rasulullah menatap Ali dengan mata penuh hikmah dan menjawab dengan penuh ketenangan, "Tenanglah, jika engkau telah sampai di hadapan mereka, serulah mereka kepada Islam. Beritakanlah kepada mereka apa yang menjadi hak Allah dalam Islam. Karena demi Allah, jika Allah memberi hidayah terhadap seorang saja karena perantaraanmu, maka hal itu lebih baik bagimu dari onta merah." Dialog itu mengalir penuh makna, meninggalkan keheningan yang syarat haru di antara para sahabat. Kata-kata Rasulullah itu menyadarkan Ali bahwa tugasnya bukan semata untuk memusnahkan, melainkan untuk mengajak dan mendidik mereka agar menerima kebenaran. Di tengah segala persiapan, perintah itu terpatri dalam hati Ali, yang kini merasa diberi tanggung jawab yang besar sebagai simbol keberanian dan kebenaran. Sementara itu, pasukan Muslim yang telah dikumpulkan untuk penyerbuan itu bersiap-siap. Dalam setiap persiapan terdengar percakapan antara para prajurit. Seorang sahabat muda berkata sambil menyapu debu dari wajahnya, "Semoga Allah memberi kami kekuatan. Panji perang yang akan diberikan kepada Ali adalah simbol keimanan yang harus kami junjung tinggi." Rekan lainnya menimpali, "Setiap langkah kita di medan perang ini adalah doa yang kita panjatkan kepada Allah. Aku percaya dengan hidayahnya kita akan membawa kebenaran ke negeri Khaybar." Para sahabat mendengarkan dengan penuh pengharapan, dan di balik keraguan serta kelelahan, semangat mereka tetap menyala. Khaybar, kota besar yang terletak sekitar 86 km dari utara Madinah, dikenal sebagai kota yang dikelilingi oleh benteng-benteng dan perkebunan subur. Benteng-benteng itu terbagi dalam dua lapis. Lapisan pertama terdiri dari 5 benteng yang menjadi titik pertempuran paling sengit. Benteng Naim, Benteng Syab bin Mu'az, Benteng Zubair, Benteng Ubay, dan Benteng Nizar. Sementara itu, lapisan kedua terdiri dari 3 benteng. Benteng Qomus, Benteng Wati, dan Benteng Salalim. Selain itu, masih terdapat beberapa benteng kecil yang tidak sekuat 8 benteng utama tersebut. Di medan perang nanti, peperangan yang paling sengit diperkirakan akan terjadi pada 5 benteng di lapisan pertama.
Suasana itu akan menjadi titik krusial yang menentukan nasib pertempuran. Di balik kabut senja yang menyelimuti padang pertempuran, suasana hati para pejuang terasa begitu getir dan sendu. Debu dan darah menyatu di udara. Sementara lirih doa serta bisikan harapan mengalir di antara deru angin yang membawa kenangan pahit dan manis. Di tengah gemuruh, dentuman panah, dan denting pedang yang beradu, terukir sebuah kisah yang penuh duka dan keberanian. Kisah tentang jalan pertempuran yang mengguncang jiwa. Benteng Naim, pusat pertahanan kaum Yahudi yang paling utama, berdiri gagah di tengah medan yang strategis. Dinding-dindingnya yang tebal seakan menjadi saksi bisu dari perjuangan dan pengorbanan. Di balik tembok-tembok itu, tersimpan harapan dan tekad untuk mempertahankan kebebasan serta keyakinan mereka. Namun di sisi lain medan perang, pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh para pejuang gagah berani dengan hati yang penuh keimanan mendekati benteng tersebut. Ali bin Abi Thalib dengan mata yang menyala penuh keberanian melangkah mendekati pintu benteng sambil mengajak kaum Yahudi untuk menerima cahaya Islam. Suaranya tegas namun lembut, penuh harapan agar perselisihan dapat diakhiri dengan damai. Wahai saudara-saudara, bukankah kalian mendambakan kedamaian dan keadilan? Marilah, terimalah Islam, agar hati kalian merasakan kasih sayang ilahi, ucap Ali dengan nada yang menggugah. Namun balasan yang datang tak seindah harapan itu. Dari balik tembok, suara tegas seorang pejuang menjawab, "Kami telah berpegang teguh pada kebenaran kami. Tidak ada yang dapat mengubah keyakinan yang telah kami sandarkan." Di hadapan keberanian itu, muncullah sosok Marhab, pemilik benteng yang dikenal memiliki kekuatan setara 1.000 orang. Wajahnya tampak tegas, matanya berkilau dengan semangat juang yang menyala. "Demi kehormatan dan kepercayaan kami, aku menantang engkau untuk membuktikan keberanianmu dalam tanding yang adil," seru Marhab dengan nada penuh tantangan. Suaranya menggema di sekeliling benteng. Tak lama kemudian, Ami Amir, sahabat karib dari Ali, maju dengan langkah pasti. Dalam tatapan mata yang penuh tekad, Ami Amir menyatakan, "Aku akan menerima tantangan ini demi kehormatan kita semua. Semoga kebenaran memimpin setiap ayunan pedangku." Pertarungan antara Ami Amir dan Marhab pun dimulai. Kedua pejuang itu saling beradu, pedang berkilau di bawah sinar senja. Namun dalam deru pertempuran yang sengit, nasib berkata lain. Ami Amir yang gagah berani akhirnya tumbang, darahnya tercurah di atas pasir pertempuran, sementara Marhab menertawakan kemenangan dengan suara yang menggelegar. Teman-teman seperjuangan Ami Amir terdiam, hati mereka hancur menyaksikan kehilangan seorang sahabat yang telah rela berkorban. Dalam hening yang menyelimuti medan itu, Ali bin Abi Thalib maju dengan langkah mantap. Tatapan matanya menembus kesedihan dan amarah, seolah menyatukan jiwa para pejuang yang telah kehilangan harapan. Dengan suara lantang dan puisi yang menggetarkan jiwa, ia berkata, "Akulah yang diberi nama Haidar oleh ibuku, bagaikan singa hutan bertampang seram." Kata-kata itu seakan menjadi gemuruh alam, menggetarkan setiap sudut medan pertempuran. Tanpa ragu, Ali menyerang Marhab dengan satu gebrakan yang mematikan. Pedangnya melesat bagai kilat, menghantam kepala Marhab dengan kekuatan yang luar biasa. Dalam sekejap, nyawa sang pejuang yang dahulu tak terkalahkan itu pun padam, meninggalkan tubuhnya tergeletak di tanah yang basah oleh darah perjuangan. Setelah kejatuhan Marhab, pertempuran semakin memanas. Selama beberapa hari, pasukan kaum muslimin menghadapi perlawanan sengit dari kaum Yahudi. Suara raungan dan jeritan para pejuang saling bersaing, menciptakan simfoni duka di tengah medan perang. Setiap ayunan pedang, setiap panah yang melesat, bercerita tentang pengorbanan yang tiada tara. Di antara reruntuhan dan debu, terdengar bisikan-bisikan yang penuh haru. Seorang prajurit berbisik kepada rekannya, "Lihatlah, saudara, setiap tetes darah yang jatuh adalah bukti dari tekad kita. Kita berjuang bukan hanya untuk kemenangan, tapi untuk keadilan dan iman yang suci." Meski semangat juang mereka tergerus kelelahan, keberanian para pejuang tetap menyala seperti bara api yang tak mudah padam. Dalam keheningan malam yang mencekam, beberapa tokoh penting kaum Yahudi jatuh satu persatu. Setiap kejatuhan itu seolah mengguncang moral pertahanan, membuat mereka perlahan-lahan kehilangan keyakinan
dalam menghadapi kekuatan yang terus menyerbu. Di tengah kekacauan tersebut, pasukan kaum muslimin diam-diam menyelinap dan menduduki benteng Ash-Shab. Suasana di dalam benteng itu terasa hening dan mencekam, seolah menyimpan rahasia tentang kekuatan yang tersembunyi. Para pejuang muslimin yang telah lelah dan terluka saling menguatkan, mengangkat semangat yang mulai pudar. Mereka tahu, setiap jiwa yang gugur adalah pengorbanan yang takkan pernah sia-sia. Tidak lama setelah benteng Ash-Shab berhasil direbut, pasukan kaum muslimin pun melangkah ke benteng berikutnya, yakni benteng Ash-Shab bin Mu'az. Benteng ini yang tak kalah kokohnya, menjadi ujian tersendiri bagi keberanian dan ketahanan pasukan. Di bawah komando Khabbab bin Munzir, pasukan mengepung benteng tersebut selama 3 hari, penuh perjuangan. Di tengah kondisi yang semakin genting, bekal makanan menipis dan tenaga yang kian terkuras, suasana semakin mencekam. Seorang prajurit yang tengah meratapi nasibnya berkata lirih kepada rekannya, "Aku tak pernah menyangka perjuangan ini akan sedemikian berat. Setiap nafas terasa seperti beban, namun kita harus terus bertahan demi harapan yang lebih besar." Mata lelah dan bibir yang kering tak mampu menyembunyikan kegetiran hati para pejuang. Dalam kondisi yang hampir putus asa, tiba-tiba terdengar suara lembut namun penuh kekuatan. Rasulullah dengan keheningan yang menyelimuti kedalaman hati, mengangkat tangan ke langit dan berdoa dengan penuh harap, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui keadaan mereka. Tidak ada kekuatan pada mereka, dan tidak ada dayaku apa yang dapat aku berikan kepada mereka. Maka tundukkanlah benteng yang sangat kokoh ini, yang di dalamnya ada kecukupan, serta makanan dan minyak lemak yang banyak." Doa itu menggema, membawa secercah harapan baru bagi setiap jiwa yang hampir menyerah. Dalam keheningan yang menyaksikan keajaiban, esok harinya, pasukan kaum muslimin pun melakukan serbuan penuh semangat ke benteng tersebut. Dengan serangan yang terkoordinasi dan taktik yang jitu, benteng Ash-Shab bin Mu'az berhasil ditundukkan sebelum maghrib tiba. Di dalam benteng, mereka menemukan banyak senjata perang yang berkilau, seolah-olah setiap butir logam mengandung kisah keberanian. Namun, di balik keberhasilan itu, rasa lapar yang mendalam mulai menggerogoti jiwa para pejuang. Dalam kondisi kelaparan yang ekstrim, beberapa tentara dengan tangan yang gemetar karena kelelahan mengambil langkah gegabah. Mereka menyembelih seekor keledai tanpa menyadari bahwa dagingnya adalah haram dalam panduan agama. Seorang prajurit sambil memandang hasil sembelihan itu berkata dengan nada lirih, "Kami lapar, tak ada lagi bekal untuk kita. Mungkin ini satu-satunya cara untuk bertahan." Namun ketika Rasulullah mengetahui perbuatan tersebut, wajahnya tampak penuh kesedihan. Dengan suara lembut namun tegas, beliau melarang keras tindakan tersebut, mengingatkan bahwa ketaatan kepada perintah Allah harus tetap diutamakan, meski dalam keadaan terdesak sekalipun. Tak lama kemudian, setelah benteng Ash-Shab direbut, kaum Yahudi berpindah ke benteng Zubair. Dengan cepat, pasukan kaum muslimin bergerak untuk mengepung benteng itu. Selama 3 hari penuh, mereka mengerahkan segala daya, berusaha mematahkan pertahanan yang semakin melemah, karena ketidakmampuan mempertahankan sumber air yang mengalir ke dalam benteng. Dalam perbincangan antar prajurit di tengah pengepungan, seorang pemuda berkata penuh keyakinan, "Air yang memberi hidup bagi mereka, kini akan menjadi penyebab kejatuhan mereka. Jangan biarkan harapan palsu itu menyelamatkan mereka." Ketika mereka berhasil menghentikan aliran air, pasukan Yahudi yang semula bersembunyi di balik tembok tinggi terpaksa keluar. Terjadilah pertempuran sengit di mana panah dan batu saling beradu. Suara dentingan senjata bercampur tangisan pilu dan jeritan keberanian, hingga akhirnya benteng Zubair pun tunduk oleh kekuatan pasukan muslimin. Setelah Zubair, kaum Yahudi pun mencoba mengonsolidasikan pertahanan mereka dengan berpindah ke benteng Ubay. Namun meski benteng itu kokoh, semangat juang kaum muslimin tidak surut. Dengan strategi dan ketekunan, benteng Ubay juga akhirnya dapat ditundukkan. Namun ujian terberat masih menanti di benteng Nizar. Benteng terakhir di lapisan pertama ini dikenal sebagai benteng terkuat, berada di atas ketinggian sebuah bukit yang menjadikannya sulit ditembus.
Kaum Yahudi pun mulai yakin bahwa pertahanan mereka tidak akan runtuh, seolah-olah benteng itu adalah perisai yang tak bisa ditembus. Di balik tembok Nizar, hanya terdengar suara tembakan panah dan lontaran batu yang tak henti-hentinya. Para pejuang Yahudi yang tak berani keluar dari persembunyian hanya mengandalkan senjata jarak jauh. Sementara itu, para pemimpin kaum muslimin berkumpul mencari celah untuk menembus pertahanan yang tampak seolah tak tergoyahkan. Rasulullah dengan tatapan yang penuh keyakinan dan tekad memberi perintah, "Gunakan manjanik, tembuslah pintu benteng itu dengan segala kekuatan yang kita miliki." Suasana seketika berubah tegang. Para prajurit segera menyiapkan manjanik, alat pelempar batu besar yang kini menjadi harapan terakhir. Dalam deru mesin perang yang dibangun dengan semangat dan doa, batu-batu besar pun melayang dengan kecepatan dahsyat, menghantam pintu benteng hingga mulai retak. Di antara suara dentingan batu yang pecah dan teriakan para pejuang, akhirnya pintu benteng Nizar pun rusak. Tanpa menunggu lama, pasukan kaum muslimin pun menerobos masuk ke dalam benteng. Di dalamnya, pertempuran sengit terjadi. Suara benturan pedang, teriakan, dan tangisan menyatu menjadi satu irama kesedihan yang mendalam. Kaum Yahudi yang selama ini bertahan dengan harapan palsu, kini mengalami kekalahan yang sangat pahit. Dalam kekacauan itu, mereka terpaksa melarikan diri dengan tergesa-gesa, meninggalkan kaum wanita mereka yang tak berdaya di belakang. Setelah berhasil merebut seluruh benteng di lapisan pertama, pasukan kaum muslimin tidak berhenti sampai di situ. Mereka segera melanjutkan perjalanan menuju benteng-benteng di lapisan kedua. Anehnya, tidak terjadi pertempuran sengit seperti sebelumnya. Selama beberapa hari, suasana pengepungan berlangsung tanpa pertumpahan darah yang banyak. Seakan-akan kedua belah pihak merasakan kelelahan yang sama akibat hiruk-pikuk pertempuran yang baru saja terjadi. Akhirnya, dalam keheningan yang syarat dengan keputusasaan dan kelelahan, kaum Yahudi menyerah. Mereka pun mengajukan permohonan perdamaian kepada Rasulullah. Dalam pertemuan yang diadakan di tengah lapangan pertempuran yang masih basah oleh sisa-sisa konflik, salah seorang pemimpin Yahudi dengan suara serak berkata, "Wahai Muhammad, kami telah merasakan penderitaan yang amat dalam. Kami mohon, janganlah kalian membunuh kami yang masih bisa bertobat. Izinkanlah kami dan keluarga kami pergi, meninggalkan tanah-tanah ini sebagai bentuk penyerahan diri." Rasulullah mendengarkan dengan seksama, matanya yang penuh belas kasih terpancar dalam keseriusan, mendengar setiap kata. Dengan suara yang tenang namun penuh wibawa, beliau menjawab, "Aku menerima perjanjian ini. Sesungguhnya di jalan Allah, rahmat selalu lebih utama daripada pertumpahan darah. Pergilah dan bawalah serta harta benda kalian. Namun ingatlah, keadilan dan kebenaran harus selalu menyertai setiap langkah kalian." Dengan demikian, perjanjian damai pun ditegakkan. Kaum Yahudi, meski dengan berat hati, menerima keputusan itu. Mereka dipersilakan untuk meninggalkan benteng-benteng mereka beserta harta benda, sementara pasukan muslimin melanjutkan penaklukan Khaybar secara menyeluruh. Kemenangan atas Khaybar membawa hasil yang sangat berlimpah. Harta ghanimah yang diperoleh dari benteng-benteng yang direbut menjadi bukti dari keberanian dan pengorbanan para pejuang. Dalam semangat kebersamaan dan keikhlasan, Rasulullah segera membagi-bagikan harta tersebut kepada setiap anggota pasukan yang telah berkorban dengan begitu banyak. Di tengah riuh rendah perbincangan tentang pembagian harta, terdengar bisikan kegembiraan di antara para prajurit. Seorang pemuda berkata sambil tersenyum, "Kini, setiap tetes keringat dan darah yang kami titiskan terbayar lunas. Harta ini bukan sekadar kekayaan, tetapi bukti bahwa keimanan dan keberanian kita telah memenangkan pertarungan." Dalam momen yang penuh haru itu, satu peristiwa menjadi saksi bisu keagungan kemenangan. Di antara harta ghanimah tersebut, Rasulullah menikahi Syafiyah binti Huyai. Syafiyah yang dulunya ditawan dan kemudian memeluk Islam adalah anak perempuan dari tokoh Yahudi Bani Quraizah, Huyai bin Akhtab. Dalam pertemuan yang sederhana namun penuh makna, Rasulullah mendekati Syafiyah. Dengan lembut beliau berkata, "Engkau telah melalui perjalanan yang penuh liku dan dengan keikhlasan hatimu, engkau telah memilih jalan kebenaran. Semoga pernikahan ini menjadi bukti bahwa rahmat Allah senantiasa mengalir, mengubah hati yang sebelumnya keras menjadi lembut." Syafiyah menundukkan pandangan, air mata mengalir di pipinya.
Dengan suara gemetar namun penuh keyakinan, ia membalas, "Ya Rasulullah, aku bersyukur atas rahmat dan petunjuk-Mu. Aku serahkan seluruh jiwaku untuk mengabdi pada Allah, dan semoga aku dapat menjadi istri yang dapat memuliakan nama-Mu." Ucapan itu seolah-olah menyatukan dua hati dalam satu irama yang harmonis. Meski di balik kebahagiaan itu terselip duka dari masa lalu yang penuh penderitaan. Namun, di balik gemilangnya kemenangan, tak semua nasib menyuguhkan kemanisan. Di sela-sela sukacita perayaan, sebuah peristiwa yang memilukan terjadi. Seorang wanita bernama Zainab binti Harits, yang keberadaannya turut terjalin dalam peristiwa ini, membawa suatu kepahitan yang tak terduga. Dalam sebuah pertemuan di kemah para pejuang, Zainab mendekati Rasulullah dengan sebuah piring berisi daging kambing panggang. Dengan wajah yang terlihat serius, ia berkata, "Wahai Rasulullah, inilah persembahan dari kami, sebagai ungkapan syukur atas kemenangan yang telah engkau capai." Namun tak seorang pun yang menyadari bahwa daging tersebut telah diracuni. Saat Rasulullah mulai menyantap daging itu, tiba-tiba ia merasakan getaran aneh dalam setiap serat rasa. Hati dan pikirannya seketika tersentak oleh firasat yang mendalam. Dengan cepat Rasulullah menghentikan makanannya dan mengeluarkan suara yang lembut, namun penuh peringatan, "Daging ini ada racunnya." Tanpa menunggu lama, beliau segera memuntahkan daging tersebut, sehingga setiap butir racun itu tak sempat merasuk. Suasana di kemah langsung berubah hening. Para prajurit yang menyaksikan kejadian itu saling berpandangan dengan campuran ketakutan dan keheranan. Seorang prajurit yang terdekat berkata, "Benarkah ya Rasulullah? Apakah ini ujian dari Allah agar kita selalu waspada terhadap setiap tipu daya musuh?" Rasulullah menatap wajah-wajah itu dengan kelembutan seorang pemimpin yang penuh kasih, lalu menjawab, "Ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa dalam setiap kemenangan selalu ada ujian yang harus kita hadapi. Biarkan kejadian ini menjadi pelajaran bahwa kebaikan sejati harus selalu dijaga dari bayang-bayang pengkhianatan." Kata-kata itu seolah menghangatkan hati para pejuang, meski duka dan luka dari pertempuran belum sepenuhnya sembuh. Suasana kemah kembali tenteram, namun bayang-bayang pengkhianatan itu tetap tersimpan dalam ingatan setiap insan yang hadir. Saat malam semakin larut, di bawah langit yang bertabur bintang, para pejuang berkumpul di sekitar api unggun. Suasana hening yang penuh dengan kenangan pahit dan manis menyelimuti mereka. Setiap wajah menyimpan cerita tentang kehilangan, keberanian, dan pengorbanan. Seorang prajurit tua, dengan suara serak namun penuh hikmah, mulai bercerita kepada para pemuda, "Ingatlah anak-anakku, setiap tetes darah yang telah kita titiskan adalah saksi bisu dari perjuangan kita. Meski hati ini penuh duka, namun keberanian kita akan terus mengalir seperti aliran sungai yang tak pernah berhenti." Di antara cerita-cerita yang dilantunkan, terdengar juga tawa kecil yang muncul sejenak. Seorang pemuda mengingat momen ketika ia melihat sahabatnya tersenyum meskipun terluka parah, seolah menolak menyerah pada keputusasaan. Saat itu, meskipun dunia seakan runtuh di sekelilingku, senyum kecil itu mengingatkan aku bahwa ada secercah harapan di balik setiap luka. Kita harus terus maju, meski jalan yang kita tempuh penuh dengan duka. Setiap kata yang terucap di malam itu menjadi pengikat jiwa, menyatukan rasa sakit dan harapan dalam satu irama yang harmonis. Mereka tahu bahwa meski pertempuran telah usai, luka di hati dan pikiran belum tentu cepat sembuh. Namun keberanian dan keimanan yang mengalir dalam setiap nadi, mereka akan menjadi obat yang mampu menyembuhkan setiap duka. Benteng-benteng yang telah direbut kini menjadi saksi bisu dari kemenangan dan pengorbanan. Kemenangan atas Khaybar bukan hanya tentang harta dan tanah, melainkan tentang nilai-nilai keimanan yang telah menguatkan hati setiap pejuang. Dalam suasana yang campur aduk antara kelegaan dan duka, Rasulullah berdiri dengan wajah yang tenang, namun dalam matanya tersimpan segala beban perjuangan. Di hadapannya para prajurit berkumpul, wajah mereka lelah namun penuh keyakinan. Rasulullah berbicara dengan suara yang lembut, "Saudaraku, hari ini kita telah melalui ujian yang berat. Setiap luka yang kita derita adalah bukti bahwa kebenaran selalu berjuang dengan pengorbanan. Biarkan kemenangan ini menjadi pengingat bahwa di balik setiap badai selalu ada pelangi yang menanti."
Ucapan itu menyebar ke seluruh hati para pejuang, memberikan semangat baru untuk melangkah ke depan. Meski bayang-bayang pertempuran dan kehilangan masih menghantui, namun mereka yakin bahwa setiap pengorbanan tidak akan pernah sia-sia. Di antara sorak-sorai kecil dan pelukan hangat yang terjalin, terdengar pula percakapan penuh haru antara dua sahabat yang telah melalui banyak cobaan. Seorang pemuda berkata, "Aku akan selalu mengenang nama Ami Amir sebagai lambang keberanian yang tak ternilai. Dia telah mengorbankan segalanya demi keimanan kita." Teman yang mendengar pun menimpali, "Kita harus terus hidup, bukan hanya untuk mengenang, tapi untuk mewujudkan cita-cita yang telah ia perjuangkan. Setiap langkah kita harus menjadi bukti bahwa semangatnya masih hidup." Percakapan itu, meski sederhana, menyiratkan kekuatan dan harapan yang mampu mengatasi segala duka. Dalam keheningan malam yang penuh duka, gema pertempuran masih terasa di setiap sudut hati para pejuang. Dari kalangan kaum muslimin, 16 jiwa telah gugur sebagai saksi pengorbanan yang tiada tara. Sedangkan di pihak kaum Yahudi, 93 nyawa melayang, meninggalkan luka mendalam yang tak terperi. Setiap tetes darah yang tumpah bukan hanya angka di atas kertas sejarah, melainkan bukti nyata bahwa iman dan keberanian selalu memiliki harga yang sangat tinggi. Menyusul kemenangan di Khaybar, pasukan Rasulullah melanjutkan penaklukan dengan menundukkan beberapa kota lainnya. Di Fadak, di Wadi Qura, dan di Taima, perjuangan demi perjuangan diraih dengan keyakinan dan keikhlasan yang murni. Suasana di setiap kota yang direbut terasa berbeda. Di satu sisi, kegembiraan karena kemenangan diraih, namun di sisi lain, bayang-bayang duka karena kehilangan para pahlawan yang telah berkorban. Di Fadak, sejenak di antara reruntuhan benteng dan pujian syukur, terdengar suara lirih seorang sahabat muda yang menyuarakan kerinduan kepada saudara-saudara yang telah gugur. "Wahai sahabat, setiap nafas yang kita hirup adalah warisan mereka. Kita harus terus mengingat pengorbanan yang telah mereka berikan, agar semangat mereka tetap hidup di setiap langkah kita." Seorang sahabat tua mengangguk penuh haru, menambahkan dengan suara bergetar, "Sesungguhnya, setiap tetes darah yang jatuh di medan perang adalah ladang pahala di sisi Allah. Meskipun hati ini perih karena kehilangan, keimanan kita harus tetap tegar." Kemenangan demi kemenangan itu menguatkan tekad pasukan, membawa mereka melangkah lebih jauh ke dalam perjalanan penaklukan. Namun perjalanan pulang menuju Madinah bukanlah tanpa ujian. Di akhir bulan Safar tahun 7 Hijriah, pasukan Rasulullah kembali ke tanah Madinah dengan kemenangan yang gemilang. Di tengah perjalanan malam yang panjang, kelelahan mulai merayap ke setiap jiwa. Di tengah kegelapan malam, saat hanya ditemani deru angin dan suara langkah kaki yang berat, keletihan akhirnya mengalahkan hasrat untuk terus berjaga. Para pejuang yang selama ini bergelut dalam pertempuran dan penaklukan pun terlelap dalam perjalanan. Bahkan Bilal yang telah diperintahkan untuk berjaga dan menyuarakan azan tidak terlepas dari kelelahan. Seorang sahabat yang duduk di samping Bilal berbisik dengan nada pilu, "Wahai sahabat, kelelahan telah menguasai kita semua. Semoga Allah memberi kekuatan agar kita tetap waspada, meski malam ini harus menjadi saksi tidur yang tak terduga." Tak lama kemudian, keheningan malam terus menyelimuti barisan pasukan yang tertidur nyenyak, seolah-olah waktu pun menghentikan langkahnya dalam peristirahatan singkat. Namun, keheningan itu segera dikejutkan oleh terbitnya fajar. Matahari dengan sinar yang menyengat perlahan mengusir kegelapan, membangunkan tubuh-tubuh yang telah terlelap dalam kelelahan. Rasulullah dengan ketenangan yang luar biasa menjadi yang pertama bangun. Dalam keheningan pagi yang masih dipenuhi embun dan sisa-sisa mimpi, suara beliau yang lembut memanggil para sahabatnya. "Bangunlah, wahai anak-anakku, waktu telah tiba untuk menghadap Sang Pencipta. Mari kita sambut hari dengan salat subuh berjamaah." Suara panggilan itu menyebar ke seluruh barisan, membangkitkan kembali semangat yang sempat redup. Meskipun tubuh terasa berat dan mata masih dipenuhi kantuk, setiap jiwa meresapi kehangatan seruan itu sebagai pengingat akan misi suci yang telah mereka emban. Para sahabat, baik yang muda maupun yang tua, bergegas merapikan diri, menyusun kekuatan yang tersisa untuk melaksanakan ibadah yang telah menjadi penopang jiwa dalam setiap perjalanan. Saat berjamaah dalam sholat subuh,
Di bawah langit yang kini cerah menyambut terbitnya fajar, suasana hati seolah berubah. Di antara bait-bait doa yang terlantun dengan khusyuk, terpatri kesadaran mendalam akan pengorbanan yang telah terjadi. Seorang sahabat muda, dengan suara lirih namun penuh tekad, berkata kepada sesama, "Lihatlah, meski malam telah membawa kita pada tidur yang lelap, namun fajar ini adalah bukti bahwa harapan tidak pernah padam. Setiap langkah kita, setiap doa yang kita panjatkan adalah persembahan kepada mereka yang telah berkorban." Seorang sahabat tua yang pernah menyaksikan berbagai pertempuran dan perjalanan penuh liku menambahkan dengan penuh kebijaksanaan, "Ingatlah, setiap luka yang kita derita adalah cermin dari keberanian kita. Kemenangan yang kita raih hari ini adalah hasil dari iman yang tidak pernah goyah, meskipun harga yang kita bayar begitu mahal." Di balik kata-kata yang syarat makna itu, tergambar wajah-wajah yang lelah namun bersinar karena keyakinan. Di antara mereka, suara Rasulullah tetap menjadi lentera yang menuntun, mengingatkan setiap insan bahwa meskipun dunia fana dan perjalanan ini penuh ujian, iman adalah kekuatan yang tak tergoyahkan. Setelah sholat, keheningan pagi yang sakral menyelimuti seluruh kamp. Para sahabat masih terbenam dalam perasaan syukur dan duka, saling berpandangan. Ada yang teringat akan kebenaran yang terpancar dari setiap pertempuran, ada pula yang meneteskan air mata karena kehilangan yang begitu berarti. Namun di balik semua itu, tekad untuk terus melangkah dengan hati yang bersih tak pernah surut. Di perjalanan menuju Madinah, setiap langkah dirasakan sebagai perjalanan menuju harapan yang baru. Walaupun kelelahan mengajarkan betapa rapuhnya manusia, kemenangan atas kota-kota seperti Fadak, Wadi Kuro, dan Taima menjadi bukti bahwa perjuangan yang suci selalu mendatangkan hasil yang gemilang. Suara hati setiap sahabat, baik yang muda maupun yang tua, mengalun dalam doa, menyatukan perasaan duka dan bahagia dalam satu irama yang menggetarkan jiwa. Kisah perjalanan ini, meski tercatat dalam angka dan peristiwa, lebih dari sekadar catatan sejarah. Ia adalah kisah tentang keikhlasan, tentang pengorbanan yang menembus batas duniawi, dan tentang harapan yang selalu bersinar di tengah kegelapan. 16 jiwa syahid telah memberikan nyawa mereka demi menegakkan kebenaran, dan 93 nyawa yang melayang di pihak lawan menjadi saksi betapa sengitnya pertempuran yang terjadi. Sesampainya di Madinah, suasana kemenangan menyelimuti setiap sudut kota. Walaupun duka masih terasa dalam setiap tatapan mata, ada kelegaan yang mendalam karena mereka kembali ke tanah yang dijanjikan. Di antara deretan para sahabat, seorang sahabat tua berkata dengan suara lembut, "Meskipun kita harus menanggung beban kehilangan, mari kita teruskan perjuangan ini dengan hati yang penuh syukur. Setiap doa dan setiap tetes keringat adalah bukti bahwa kita telah mendekat kepadanya." Rasulullah sebagai pemimpin dan panutan menyampaikan pesan yang menggetarkan jiwa kepada seluruh umat. Dengan suara yang penuh kelembutan namun syarat makna, beliau berkata, "Sesungguhnya setiap pengorbanan yang kalian berikan adalah bagian dari takdir yang telah Allah tetapkan. Jadikanlah kemenangan ini sebagai pelajaran bahwa dalam setiap ujian, keimanan dan keikhlasan akan membawa kalian menuju cahaya yang abadi." Kata-kata tersebut terukir dalam hati setiap sahabat, menjadi pengingat bahwa perjalanan hidup, meski penuh liku dan duka, selalu memberikan ruang bagi harapan yang tak pernah padam. Di bawah sinar mentari Madinah, para pejuang bersatu dalam doa dan sholat, menyatukan jiwa mereka dalam ikatan keimanan yang tak terpisahkan. Dalam setiap langkah, di setiap tarikan napas, kisah perjuangan ini tetap hidup sebagai warisan abadi, sebuah narasi yang menyuarakan kebenaran, keberanian, dan cinta kepada Sang Pencipta. Dan meski malam yang panjang telah menyelimuti keletihan dan air mata, fajar yang cerah membuktikan bahwa setiap pengorbanan, betapapun beratnya, adalah jalan menuju kemenangan yang sejati. Di tengah gurun yang gersang dan sunyi, ketika langit terbentang luas menyambut terik mentari yang tak kenal ampun, tersimpan sebuah babak sejarah yang penuh makna dan emosi. Tahun 7 Hijriah,
Setelah dua kekuatan besar kaum Quraisy dan kaum Yahudi, yang selama ini menjadi ancaman dakwah kaum muslimin, berhasil ditundukkan, hanya tersisa satu kekuatan yang masih membayangi, yaitu bangsa Arab Badui. Mereka yang mendiami padang pasir dan gurun-gurun, dikenal karena selalu melakukan keonaran dan perampokan, membuat ketidakpastian merajalela di antara kaum muslimin. Dalam suasana yang penuh kecemasan dan tekad, Rasulullah memutuskan untuk mengambil langkah tegas demi menjaga keamanan umat dan menegakkan keadilan. Sementara dua musuh besar telah jatuh, kabar tentang kekuatan yang tersisa, bangsa Badui yang berseliweran di padang pasir, menyebar bagaikan bisikan angin yang mendatangkan kegelisahan. Kaum Badui itu tidak terpusat di satu daerah atau bertahan dalam sebuah benteng yang kokoh, sehingga mereka sulit untuk dihadapi dalam satu serangan sekaligus. Mereka selalu muncul dari balik bukit pasir, menyerang dengan kejam, lalu menghilang bak bayangan. Disinilah letak permasalahan yang harus diatasi dengan kebijaksanaan dan strategi yang matang. Rasulullah pun mengutus pasukan-pasukan khusus yang dipilih dengan cermat untuk memberikan rasa gentar kepada suku-suku Badui itu. Tugas mereka bukanlah untuk menghabisi nyawa secara semeraut, melainkan untuk menunjukkan kekuatan dan ketegasan kaum muslimin, agar kekacauan yang selama ini terjadi bisa segera reda. Dalam benak setiap sahabat yang ikut serta, tersimpan tekad yang bulat, menjaga umat dari segala ancaman, sekecil apapun, demi menegakkan kebenaran. Suasana semakin tegang ketika datang sebuah informasi yang mengguncang hati Rasulullah. Terdengar kabar tentang adanya upaya makar yang direncanakan oleh Bani Salabah dan Bani Muharib, dua kelompok dari suku Ghatafan yang terkenal di kalangan Badui. Informasi itu ibarat petir yang menyambar di tengah ketenangan gurun, memaksa Rasulullah untuk segera mengambil keputusan. Tanpa menunggu lama, Rasulullah segera mengumpulkan pasukan yang jumlahnya berkisar antara 400 hingga 700 orang. Keputusan itu bukanlah tanpa pertimbangan, namun didorong oleh kebutuhan mendesak untuk menghentikan potensi kekacauan yang bisa merusak tatanan dan kedamaian umat. Dalam perjalanan yang akan segera berlangsung, setiap detail pun diperhatikan, termasuk cara pasukan menggunakan onta sebagai tunggangan. Di tengah perjalanan tampak pemandangan yang sangat menggugah hati. Setiap satu onta ditunggangi secara bergilir oleh 6 orang, sehingga setiap pergantian menuntut fisik mereka bekerja keras. Tak jarang, kaki para prajurit mengalami kelelahan yang luar biasa, bahkan sampai terpecah-pecah akibat beban dan perjalanan yang panjang di atas padang pasir yang keras. Untuk menanggulangi luka itu, mereka membalut kaki mereka dengan sepotong kain sobekan. Keterbatasan dan kelelahan itulah yang kemudian melahirkan sebutan Daturika, yang artinya yang dibalut dengan sobekan kain. Di antara barisan pasukan, terdengar bisikan seorang sahabat muda yang penuh keharuan. Suaranya pelan namun penuh arti. Lihatlah, meski kaki kita terluka dan terbalut kain sobekan, setiap luka itu adalah bukti bahwa kita rela berkorban demi kedamaian dan keadilan. Semoga Allah memberkati setiap langkah kita. Sang sahabat tua yang telah banyak menyaksikan perjalanan panjang perjuangan, menimpali dengan nada yang penuh keyakinan. Setiap sobekan pada kain ini menyimpan kisah pengorbanan dan ketabahan. Kita bukan sekadar menempuh perjalanan, tetapi kita sedang menulis sejarah yang akan dikenang sepanjang masa. Dalam perjalanan menuju lokasi yang dituju, suasana di antara pasukan dipenuhi campuran emosi. Ada kegetiran karena kelelahan yang mendera, ada pula harapan yang membuncah di setiap hati. Gurun yang luas dan panas menyambut langkah-langkah mereka dengan tantangan tersendiri. Namun di balik panasnya, mentari dan debu yang berterbangan, semangat kaum muslimin tetap menyala. Para sahabat yang ikut serta, baik yang muda maupun yang tua, saling mendukung dan menguatkan. Di sela-sela perjalanan, terdengar percakapan yang penuh keharuan. Seorang sahabat muda dengan mata berkaca-kaca berkata kepada rekannya, "Setiap debu yang menyelimuti kita mengingatkan betapa berartinya setiap langkah yang kita tempuh. Aku percaya meski lelah, pengorbanan kita akan membawa kedamaian bagi umat." Rekannya pun menjawab dengan suara tegas namun lembut, "Betul kawan,
Kita bukan hanya berperang melawan musuh, tetapi juga melawan ketakutan dan keputusasaan. Ingatlah, setiap luka yang kita derita adalah bagian dari takdir yang telah Allah tetapkan. Perjalanan itu bukan tanpa rintangan. Jalanan yang berliku, panas yang menyengat, dan debu yang terus menghalangi pandangan membuat setiap langkah terasa seperti ujian. Namun semangat dan keyakinan yang menular dari pimpinan Rasulullah membawa mereka tetap teguh. Mereka tahu, di ujung perjalanan, keadilan dan kebenaran akan selalu menang. Sesampainya di lokasi yang telah ditentukan, tidak terjadi pertempuran yang sengit seperti yang dibayangkan. Suasana yang awalnya penuh ketegangan dan kesiapan untuk bertempur, tiba-tiba berubah menjadi keheningan yang mendalam. Di tengah kesunyian gurun yang luas, Rasulullah bersama para sahabat memilih untuk melaksanakan sholat khauf. Sholat yang dilaksanakan dalam suasana ketakutan dan kegelisahan. Di sebuah tempat yang tersembunyi dari pandangan, di bawah langit yang tampak seakan turut menangis atas derita dunia, Rasulullah memimpin sholat khauf. Suasana itu penuh keagungan, meski tidak ada bentrokan senjata yang terjadi. Dalam kekhusyukan doa dan rintihan hati, para sahabat merasakan kehadiran Allah yang begitu dekat. Seakan-akan setiap doa yang terlantun mampu menggugah jiwa yang paling dalam. Salah seorang sahabat muda dengan mata yang berbinar namun menyimpan kesedihan, berbisik kepada seorang sahabat tua di sampingnya. Betapa anehnya kita tidak perlu bertempur dengan pedang hari ini. Cukup dengan doa, ketakutan musuh sudah pun terkikis. Namun di balik ketenangan ini, aku merasa jantungku masih berdegup kencang, mengingat setiap ancaman yang pernah kita hadapi. Sang sahabat tua menjawab dengan lembut, suaranya penuh pengertian. Doa adalah senjata yang paling kuat. Allah melihat setiap keikhlasan dan ketulusan hati kita. Lihatlah, bahkan tanpa pertumpahan darah, musuh kita sudah gentar. Ketenangan hati kita hari ini adalah kemenangan yang tak ternilai harganya. Ketika salat khauf usai, keheningan yang menyelimuti benar-benar menembus setiap relung hati. Meski tidak terjadi pertempuran fisik, tindakan tersebut telah menyampaikan pesan yang sangat kuat kepada suku-suku Badui. Di padang pasir yang luas, kabar tentang keberanian dan keteguhan hati pasukan kaum muslimin tersebar dengan cepat. Suara doa yang dipanjatkan dalam salat khauf seolah bergema di antara bukit-bukit pasir, membuat setiap penduduk gurun merasakan kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Tak butuh waktu lama bagi gema salat khauf itu untuk menjalar ke seluruh pelosok padang pasir. Suku-suku Badui yang selama ini dikenal suka melakukan keonaran dan perampokan mulai merasa gentar. Di antara mereka, suku-suku Ghathafan yang pernah merencanakan makar, merasakan ketakutan yang mendalam. Keberanian yang selama ini menyelimuti mereka perlahan-lahan pudar, digantikan oleh rasa gentar yang tidak bisa disembunyikan. Dalam sebuah pertemuan yang diadakan di tengah perkampungan mereka, terdengar percakapan yang penuh kegelisahan. Seorang pemimpin dari suku Ghathafan berkata dengan suara yang bergetar, "Kita telah mendengar kabar tentang pasukan yang datang bersama Rasulullah. Mereka tidak menyerang dengan pedang, tetapi dengan doa yang membuat hati kita gentar. Aku tidak tahu harus berbuat apa, keberanian kita telah terkikis oleh kekuatan yang tidak kasat mata ini." Mendengar hal itu, anggota suku lainnya pun menunduk, merasakan kepastian bahwa musuh yang selama ini mereka anggap remeh ternyata memiliki kekuatan yang berbeda. Suasana pun berubah, keputusan pun diambil. Mereka tunduk dan dalam keheningan yang penuh haru menyatakan kesediaan untuk masuk Islam. Tidak hanya itu, beberapa suku dari kalangan Badui yang tadinya selalu bermusuhan kemudian memilih untuk bergabung bersama kaum muslimin dalam peristiwa Fathu Mekah dan Perang Hunain yang akan datang. Dialog antara para anggota suku yang baru tunduk itu terjalin dengan penuh emosi. Seorang anggota dengan mata berkaca-kaca berkata, "Kami telah lama hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan keonaran. Hari ini kami melihat cahaya yang baru. Semoga Allah memberi petunjuk kepada kami untuk menempuh jalan yang benar." Seorang lagi menimpali dengan nada haru, "Kami berserah diri karena kami tahu bahwa hanya melalui kebenaran dan keadilan, hidup kami akan mendapatkan kedamaian sejati." Dengan semakin mengecilnya perlawanan suku-suku Badui, Rasulullah telah berhasil menaklukkan 3 kekuatan utama
yang selama ini mengancam dakwah kaum muslimin, kaum Quraisy, kaum Yahudi, dan kini bangsa Badui. Keberhasilan inilah yang membuka jalan bagi perluasan dakwah ke negeri-negeri lain dan kepada para raja besar. Kondisi dalam negeri kini sudah terkendali, dan umat pun dapat mengarahkan perhatian mereka kepada tugas yang lebih luas. Sepulang dari perang Zatul Riqa, Rasulullah menetap di Madinah hingga tiba bulan Syawal tahun 7 Hijriah. Di tengah kesejukan Madinah yang selalu dipenuhi oleh harapan dan doa, suasana pun kembali tenang. Namun, semangat untuk menjaga keamanan dan menegakkan keadilan tetap menyala. Pada masa tersebut, Rasulullah beberapa kali mengirim regu militer ke berbagai tempat untuk mengatasi masalah keamanan yang mungkin timbul di daerah-daerah yang jauh dari pusat kekuasaan. Di antara para sahabat yang mendampingi Rasulullah, terdengar percakapan penuh haru yang mencerminkan perjalanan panjang dan pengorbanan yang telah mereka lalui. Seorang sahabat muda yang barusan kembali dari tugas mengamankan sebuah wilayah terpencil, berkata sambil menatap langit Madinah, "Setiap langkah di padang pasir itu mengajarkan kita arti keikhlasan. Perang Zatul Riqa bukanlah tentang pertumpahan darah, melainkan tentang menunjukkan bahwa keteguhan hati dan doa bisa menggugurkan musuh tanpa harus bertumpah darah." Seorang sahabat tua yang duduk di bawah seonggok pohon zaitun dengan lembut menimpali, "Benar anakku, Allah mengajarkan kita bahwa kekuatan yang sejati bukan terletak pada senjata, tetapi pada keimanan dan ketaatan. Kita telah melihat bagaimana musuh gentar hanya dengan mendengar langkah dan doa kita. Inilah kemenangan yang hakiki." Setelah peristiwa itu, situasi di Madinah dan sekitarnya pun mulai menunjukkan perubahan yang signifikan. Kemenangan atas suku-suku Badui telah menumbuhkan kepercayaan bahwa kekuatan iman lebih unggul daripada kekuatan fisik. Dengan ketenangan yang mulai merayap kembali, Rasulullah dan para sahabat mempersiapkan diri untuk masa depan yang penuh harapan. Di setiap sudut kota Madinah, suasana damai mulai terasa kembali. Namun di balik damai itu, tersimpan tekad untuk terus menjaga keamanan dan keutuhan umat. Rasulullah sebagai pemimpin yang bijaksana tidak pernah lengah. Ia beberapa kali mengirim regu militer ke berbagai daerah untuk memastikan bahwa tidak ada lagi ancaman yang dapat mengguncang ketentraman umat. Tugas itu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan setiap keberangkatan regu militer disertai doa-doa harapan agar keamanan selalu terjaga. Dalam setiap pertemuan, terdengar kembali percakapan yang menyiratkan keyakinan akan masa depan yang lebih cerah. Seorang sahabat muda yang baru kembali dari tugas mengamankan wilayah berkata dengan semangat, "Setiap perjalanan jauh itu, setiap detik yang kita habiskan di jalan, adalah bagian dari pengabdian kita kepada Allah. Semoga Allah selalu melindungi kita dan memberikan kekuatan agar setiap langkah kita membawa kedamaian." Seorang sahabat tua pun mengangguk sambil menatap langit yang mulai memancarkan sinar mentari pagi. "Betul anakku, kita telah melalui banyak ujian dan cobaan. Kini, setelah 3 kekuatan utama yang mengancam dakwah kita berhasil kita atasi, inilah saatnya untuk membuka lembaran baru. Marilah kita teruskan perjuangan ini, tidak hanya untuk dunia, tetapi untuk akhirat yang abadi." Perang Zatul Riqa meninggalkan bekas yang mendalam, bukan hanya pada tubuh yang terluka, tetapi juga pada hati yang telah merasakan getirnya pengorbanan. Meski tidak ada darah yang mengalir deras di medan pertempuran itu, setiap doa, setiap langkah di gurun yang terukir oleh debu dan panas, menyimpan kenangan tentang keberanian dan keikhlasan. Dalam keheningan malam ketika angin gurun berbisik lembut di antara reruntuhan mimpi dan harapan, para sahabat sering kali berkumpul untuk mengenang kembali peristiwa tersebut. Seorang sahabat muda dengan suara penuh haru berkata, "Aku tidak akan pernah melupakan perjalanan kita di gurun itu. Setiap jejak kaki, setiap sobekan kain yang kita gunakan, bercerita tentang betapa dalamnya pengorbanan yang telah kita berikan. Dan meski kita lelah, hati ini tetap bangga karena telah memilih jalan kebenaran." Seorang sahabat tua dengan wajah yang menyimpan ribuan cerita menambahkan, "Inilah warisan kita, bukan warisan berupa harta atau kemegahan, tetapi warisan iman yang akan terus hidup di setiap generasi. Semoga anak cucu kita kelak dapat mengambil hikmah dari setiap luka dan setiap doa yang pernah kita panjatkan di padang pasir ini."
Kisah Perang Zaturiqa bukan sekadar cerita tentang peperangan. Ia adalah narasi tentang bagaimana iman, ketulusan, dan keikhlasan dapat mengalahkan ketakutan dan kekacauan. Tindakan Rasulullah yang memilih salat khauf di tengah padang pasir telah mengajarkan bahwa kekuatan yang sejati bukanlah senjata tajam, melainkan doa yang tulus dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Pada bulan Zulkaidah tahun 7 Hijriah, suasana di kalangan umat muslim dipenuhi oleh harapan yang tulus dan kegembiraan yang tersembunyi di balik kerinduan lama. Di tengah riuh rendah doa dan harapan yang terus mengalun, Rasulullah memutuskan untuk melaksanakan umrah. Keputusan itu bukan hanya sebagai wujud ketaatan, melainkan juga sebagai pemenuhan janji yang tertunda, menggantikan umrah setahun sebelumnya yang tertunda menyusul perjanjian Hudaybiyah. Maka, berangkatlah kaum muslimin yang berjumlah 2.000 orang dengan hati penuh keyakinan dan langkah yang mantap menuju Tanah Suci. Di Zulhulaifah, di bawah langit yang cerah dan angin yang sepoi-sepoi, ribuan jiwa itu memulai perjalanan suci mereka. Di sana, setiap muslim mengenakan pakaian ihram, meninggalkan segala bentuk kemewahan duniawi sebagai simbol pengorbanan dan kerendahan hati. Dalam keheningan penuh kekhidmatan, suara lantang bacaan talbiyah menggema, "Labbaika Allahumma labbaik," seakan menyatu dengan debu-debu yang berterbangan di padang pasir. Suasana penuh haru itu semakin terasa ketika para sahabat, tanpa menghiraukan kelelahan, saling menyemangati. Seorang sahabat, dengan wajah yang menyiratkan keikhlasan, berkata kepada rekannya yang sedang bersiap-siap, "Ingatlah, setiap helaan napas kita hari ini adalah pengorbanan untuk mendapatkan ridha Allah. Bersama-sama kita tinggalkan segala kebanggaan dunia, demi mencapai surganya." Dialog lembut itu menjadi pengikat hati, memperkuat tekad dan semangat persatuan dalam perjalanan suci ini. Mereka pun mempersiapkan diri dengan cermat, membawa persenjataan lengkap. Meski persenjataan yang mereka bawa tampak berat, langkah mereka teriring keyakinan bahwa persiapan itu diperlukan. Kekhawatiran bahwa kaum Quraisy bisa saja membatalkan perjanjian yang telah ada, membuat setiap muslim merasa harus menunjukkan kekuatan dan kesiapan diri. Setelah melakukan ihram dan melantunkan talbiyah di Zulhulaifah, perjalanan menuju Makkah pun dimulai. Dalam perjalanan itu, para pejuang muslim membawa segala peralatan militer lengkap. Namun ketika mereka semakin dekat dengan Makkah, keikhlasan dan keyakinan mulai mengalahkan kebutuhan akan persenjataan berat. Secara perlahan, alat-alat berat itu ditinggalkan. Kini, hanya pedang dalam sarung yang tetap mereka bawa, simbol kesiapan namun juga tanda penyerahan diri kepada ketentuan ilahi. Di tengah perjalanan, suasana hati para sahabat tercermin dalam setiap langkah kaki mereka. Seorang sahabat muda dengan mata yang berkaca-kaca namun penuh tekad, berbisik lirih kepada teman seperjalanannya. "Betapa anehnya, kita mulai dengan persenjataan lengkap seolah-olah hendak berperang. Namun kini, hanya pedang kita yang tersisa sebagai lambang bahwa kita datang dengan tujuan suci, bukan untuk berperang, melainkan untuk beribadah kepada Allah." Rekannya pun mengangguk, menyadari makna yang lebih dalam dari setiap pengorbanan yang mereka lakukan. Langkah demi langkah di padang pasir yang panas itu bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang mendekatkan hati kepada Sang Pencipta. Setibanya di Mekah, suasana berubah drastis. Di tengah riuh rendah suara kota suci, tampak sesosok keagungan yang mendominasi pandangan. Rasulullah, dengan ketenangan dan kebijaksanaan yang terpancar, memasuki kota Mekah dengan menaiki onta kesayangannya, Quswa. Sementara itu, kaum muslimin mengiringi beliau dengan penuh khidmat, melantunkan talbiyah yang semakin keras, seakan-akan ingin menyampaikan pesan keikhlasan dan keberanian. Kedatangan mereka tidak terlewatkan oleh kaum Quraisy. Dengan rasa penasaran dan keengganan yang mendalam, kaum Quraisy segera memanjat bukit untuk mengintip. Di sana, dari ketinggian, terdengar komentar sinis di antara mereka. Mereka datang dalam keadaan lemah karena terserang demam Yatsrib. Komentar itu menusuk, namun justru menjadi cambuk bagi semangat kaum muslimin. Rasulullah, yang mengetahui segala hal dengan kebijaksanaannya,
tidak membiarkan hinaan itu berlalu begitu saja. Beliau memerintahkan para sahabat ketika melakukan tawaf di Ka'bah untuk berjalan cepat raml pada 3 putaran pertama dan melakukan ittiba, membuka pundak kanan sebagai tanda kekuatan fisik mereka di hadapan kaum Quraisy. Suasana di sekitar Ka'bah pun berubah seketika. Di antara sorak-sorai dan bisikan takjub, para sahabat berlari dengan langkah yang mantap dan penuh percaya diri. Seorang sahabat tua dengan suara tegas namun penuh haru berseru kepada rekan-rekannya, "Lihatlah, tunjukkan kepada mereka bahwa kita datang bukan dengan kelemahan, melainkan dengan kekuatan iman yang tak tergoyahkan. Biarkan setiap langkah kita bercerita tentang keikhlasan dan keteguhan hati." Langkah-langkah itu, meskipun diiringi kelelahan dari perjalanan panjang, ternyata mampu membangkitkan semangat dan menunjukkan kepada seluruh mata yang mengintip bahwa kekuatan sebenarnya bukan terletak pada persenjataan, tetapi pada keimanan dan tekad yang membara. Umrah kali ini, yang kemudian dikenal sebagai Umrah Qadha, memiliki makna yang sangat mendalam. Di balik setiap langkah yang ditempuh, tersimpan pengharapan untuk menggantikan umrah yang tertunda setahun sebelumnya akibat perjanjian Hudaybiyah. Umat menyadari bahwa setiap penundaan adalah bagian dari takdir ilahi, dan dengan pelaksanaan Umrah Qadha ini, janji yang sempat tertunda kini terpenuhi dengan penuh keberkahan. Di antara kerumunan, terdengar bisikan penuh haru dari seorang sahabat yang pernah merasakan getir penundaan umrah. Akhirnya janji itu terpenuhi. Umrah yang tertunda kini menjadi nyata, sebagai bukti bahwa Allah selalu memenuhi janjinya pada waktunya. Sahabat lainnya, dengan suara lembut namun penuh keyakinan, menambahkan, "Setiap penantian memiliki hikmah. Hari ini, kita tidak hanya menunaikan ibadah umrah, tetapi juga menggenapi perjanjian yang telah dijanjikan. Ini adalah momen yang harus kita syukuri dan jadikan sebagai teladan bagi generasi berikutnya." Melalui momen tawaf kudum yang dilakukan dengan penuh semangat, umat muslim pun menunjukkan bahwa pengorbanan dan penantian selama setahun tidak sia-sia. Gerakan yang diatur dengan rapi, langkah cepat ramel dan ittiba yang dilakukan dengan penuh keyakinan menjadi simbol nyata dari kekuatan fisik dan spiritual yang mengiringi perjalanan umrah tersebut. Hal itu tanpa disadari telah menorehkan sebuah sunnah yang abadi, menginspirasi umat dalam setiap tawaf yang akan datang. Setelah semua seremonial dan ritual dilaksanakan dengan khidmat, suasana di Mekah menyatu dalam nuansa haru dan keikhlasan. Di antara deru doa dan langit yang membentang luas, para sahabat merasakan kedamaian yang mendalam, meski hati masih menyimpan jejak-jejak perjuangan panjang. Ada yang menangis karena bahagia, ada pula yang tersenyum mengenang kembali setiap langkah penuh liku yang telah dilalui. Di sela-sela kerumunan, terdengar percakapan lembut antar sahabat. Seorang sahabat tua yang wajahnya menyiratkan pengalaman dan kebijaksanaan berkata kepada sekelompok sahabat, "Ingatlah, setiap langkah yang kita tempuh hari ini adalah buah dari penantian dan keikhlasan. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk menunaikan setiap janji yang telah Allah tetapkan, dan semoga peristiwa ini menjadi pelajaran bagi kita semua." Seorang sahabat muda yang mendengarkan dengan mata berkaca-kaca menimpali, "Betul, setiap momen di sini menyimpan berkah. Aku merasa seolah-olah setiap derap langkah kita adalah ungkapan syukur kepada Allah yang telah menunaikan janjinya meski harus melalui penantian yang panjang." Kebahagiaan yang menyelimuti momen umrah ini bukan hanya tentang terwujudnya ibadah yang telah lama dinantikan, tetapi juga tentang pertemuan kembali dengan keimanan yang mendalam. Setiap tawa dan air mata, setiap bisikan doa yang terucap adalah bukti nyata bahwa perjalanan hidup ini penuh dengan hikmah dan rahmat. Menjelang berakhirnya rangkaian ibadah umrah, suasana sedikit haru bercampur harapan. Umat yang telah menunaikan ibadah dengan penuh keikhlasan kini harus bersiap untuk berpisah, kembali ke rutinitas kehidupan sehari-hari. Namun perpisahan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan baru yang penuh dengan tantangan dan harapan. Di antara kerumunan, terdengar dialog yang penuh makna dari seorang sahabat ketika hendak berpamitan. "Semoga setiap langkah kita ke depan selalu diberkahi."
Kita telah melalui hari yang penuh keajaiban, dan aku yakin bahwa keberkahan ini akan terus menyertai setiap langkah kita. Sahabat lain menimpali dengan lembut. Kita mungkin harus berpisah untuk sementara, namun ingatlah bahwa ikatan yang telah terjalin hari ini adalah abadi. Setiap doa yang kita panjatkan bersama akan terus mengikat kita dalam satu ikatan keimanan. Rasulullah yang menyaksikan dengan penuh keikhlasan, memberikan kata-kata penutup yang menenangkan hati. Semoga Allah selalu menjaga kalian dan memberikan petunjuk dalam setiap perjalanan. Ingatlah bahwa setiap umrah yang kita jalani adalah langkah menuju keridhaannya, dan setiap perpisahan adalah awal dari pertemuan yang lebih indah. Ketika malam mulai menyelimuti kota Mekah dan bintang-bintang pun mulai tersinar perlahan, suasana hati para sahabat semakin syahdu. Umrah qadha ini yang telah menjadi wujud penggenapan janji dan keikhlasan, tidak hanya menyatukan umat dalam satu ibadah, tetapi juga meninggalkan jejak abadi dalam sejarah perjuangan dan keimanan.